Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cayani Aulia Pinasti, NPM 19071010156, Fakultas Hukum. Ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ini menggambarkan efektivitas pembelajaran berbasis daring terhadap kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan bahasa Indonesia. Pembelajaran daring yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan Google Classroom. Paparan pada karya ilmiah ini adalah untuk memberitahukan kepada banyak orang tentang pengaruh pembelajaran sistem daring terhadap perkuliahan online. Tidak hanya itu, untuk memperkuat penelitian ini, saya juga melakukan studi pustaka dengan mencari bahan-bahan karya ilmiah melalui internet. Teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 telah memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada era industri 4.0, teknologi digital dapat memberikan dampak buruk bagi dunia pendidikan jika penggunaannya tidak tepat guna. Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi, banyak para pengajar bahasa telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengajaran bahasa, baik pada lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan mahasiswa dan dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, selama ini proses pembelajaran jarang memanfaatkan teknologi yang telah dimiliki baik oleh kampus ataupun mahasiswa. Padahal media belajar merupakan bagian yang penting dalam menyukseskan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penelitian ini telah menyajikan Google Classroom untuk melengkapi proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir semua mahasiswa memiliki fasilitas laptop dan telepon genggam untuk mengakses Google Classroom yang telah disiapkan oleh dosen pengajar. Seperti jenis postingan lain di halaman tugas kelas, materi dapat diatur berdasarkan topik, disusun kembali, dan dijadwalkan untuk diposting di lain waktu, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Apalagi sebagian besar waktu mahasiswa juga digunakan untuk bermain telepon genggam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran sistem daring terhadap perkuliahan online. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pembelajaran sistem daring terhadap perkuliahan online. Terkait dengan landasan teori, bahasa Indonesia sendiri di perguruan tinggi menempati posisi sebagai mata kuliah umum atau MKU. Sebagaimana peran bahasa Indonesia sehari-hari sebagai alat komunikasi dalam proses pengajarannya di perguruan tinggi, bahasa Indonesia juga memegang peranan sentral sebagai media dalam membangun karakter serta mengaktualisasikan kreativitas mahasiswa. Misalnya, bidang penulisan karya tulis ilmiah, pembuatan proposal penelitian melalui program kreativitas mahasiswa, maupun lomba pidato. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menetapkan standarisasi pengajaran dengan turunan materi seperti pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ketiga, penulisan unsur serapan. Keempat, pemilihan kata dan pengembangan kosakata serta tanda baca. Kelima, penyusunan kalimat. Keenam, pembentukan paragraf dan pengembangannya. Ketujuh, kutipan. Kedelapan, penyusunan catatan kaki. 9, daftar pustaka. 10, penyusunan karya ilmiah dan laporan. Serta yang ke-11, reproduksi dan resensi. Dari 11 materi yang diajarkan, hanya ada beberapa materi yang dapat diintegrasikan, seperti contoh, materi pemilihan kata dan pengembangan kosakata. Pendidikan karakter merujuk pada upaya menjadikan mahasiswa menjadi beradab, disertai upaya membina peserta didik agar memiliki karakter mulia maupun sesuai kaidah moral. Di sini pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring pada mata kuliah Bahasa Indonesia dapat melalui multi platform,
yakni dapat melalui komputer dan dapat melalui gawai. Melalui aplikasi Google Classroom, diasumsikan bahwa tujuan pembelajaran akan lebih mudah direalisasikan dan syarat kebermaknaan. Oleh karena itu, penggunaan Google Classroom ini sesungguhnya mempermudah guru maupun dosen dalam mengelola pembelajaran dan menyampaikan informasi secara tepat dan akurat kepada peserta didik. Guru dapat memanfaatkan berbagai fitur yang terdapat pada Google Classroom, seperti assignment, grading, communication, time course, archive course, mobile application, dan privacy. Penelitian ini juga diharapkan memberi solusi terhadap metode yang selama ini diterapkan di kelas, yaitu dengan metode konvensional, di mana dosen lebih mendominasi aktivitas pembelajaran, baik dengan metode ceramah ataupun metode pemberian tugas. Implementasi pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom lebih memudahkan dalam mengevaluasi keterlaksanaan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Google Classroom adalah aplikasi yang dibuat oleh Google yang bertujuan untuk membantu dosen dan peserta didik apabila kedua hal tersebut berhalangan. Mengorganisasi kelas serta berkomunikasi dengan maha peserta didik tanpa harus terikat dengan jadwal kuliah di kelas. Di samping itu, dosen dapat memberikan tugas dan langsung memberikan nilai kepada mahasiswa. Penyampaian pembelajaran dengan e-learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan lingkungan belajar dengan konten yang kaya dengan cakupan yang sangat luas. E-learning merupakan pemanfaatan media pembelajaran menggunakan internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Metode penelitian ini menggunakan Google Form, yang fokus utamanya adalah mengidentifikasikan efektivitas penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan bahasa Indonesia melalui pembelajaran sistem daring dan agar mahasiswa terbiasa mengakses berbagai macam pengetahuan melalui internet. Sumber data penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 40 orang di program studi Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur yang dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban, yaitu kuesioner tertutup atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas, yaitu kuesioner terbuka. Hasil dari penelitian menggunakan kuesioner yang saya dapatkan dari pengisian Google Form, di mana di kuesioner saya ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Di sini, di soal pertama saya, apakah efektivitas penggunaan Google Classroom pada kuliah bahasa Indonesia sudah sangat memuaskan? Saya mendapatkan 32 mahasiswa dari 40 mahasiswa menjawab sangat setuju. Itu berarti ada 80% mahasiswa menyetujui itu. Pada soal saya yang kedua, apakah dosen menjelaskan dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan baik? Di sini saya mendapatkan 33 orang dari 40 orang beranggapan sangat setuju. Yang dimana berarti ada 82,5% dari 100% menyetujui hal itu. Pertanyaan saya yang ketiga, apakah dosen menyiapkan materi perkuliahan dengan baik? Dari 40 tanggapan, ada 31 mahasiswa yang menjawab sangat setuju, yang dimana berarti ada 77,5% dari 100% mahasiswa menyetujui hal tersebut. Di pertanyaan saya yang keempat, apakah mahasiswa mendapat banyak pengetahuan dari cara pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia ini melalui Google Classroom? Hasilnya adalah 30 orang dari 40 orang mahasiswa menjawab sangat setuju, di mana berarti ada 75% mahasiswa dari 100% mahasiswa menyetujui hal tersebut.
Dan di soal saya yang terakhir, yaitu ide baru disampaikan oleh dosen dengan kecepatan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengerti apa yang telah disampaikan. Hasilnya adalah dari 40 tanggapan mahasiswa menyetujui hal tersebut. Mereka memberikan poin kelima yaitu sangat setuju, yang mana berarti ada 77,5% dari 100% mahasiswa menyetujui hal tersebut. Dari hasil penelitian ini, yaitu hasil analisis data menunjukkan ada pengaruh positif dari Google Classroom terhadap proses pembelajaran membaca bahasa Indonesia, sehingga berdampak pula terhadap peningkatan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Selain itu, perkembangan nilai harian mahasiswa juga telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui sistem daring. Para dosen bisa menggunakan Google Classroom sebagai media pelengkap agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Google Classroom tidak hanya bisa digunakan untuk mata kuliah bahasa Indonesia saja, tetapi bisa juga digunakan untuk mata kuliah lain yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Untuk menjadikan proses belajar menjadi lebih inovatif, dosen bisa merancang kelas dengan layout yang memiliki karakteristik mata kuliah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2019-2020 yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini.